Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadila Isti dan Zilvita sebagai perwakilan dari kelompok A1 akan mempresentasikan tentang perkembangan pelayanan kebidanan dalam dunia nasional dan internasional dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama mengenai sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan bidan tidak terlalu pesat. Pelayanan kebidanan yang diberikan lebih banyak ditujukan kepada ibu dan anak, baik kesehatan fisik maupun psikologinya. Pelayanan kebidanan di masa lalu dimulai ketika Belanda menjajah Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia masih mengikuti kebiasaan lama, ibu ditolong oleh dukun beranak. Pelatihan kebidanan hanya diperuntukkan bagi orang Belanda yang ada di Indonesia. Perkembangan pelayanan kebidanan dimulai di zaman Gubernur Jenderal Hendrik Willem Daendels ketika angka kematian ibu dan bayi tinggi, sehingga dukun dilatih untuk pertolongan persalinan. Lalu pada tahun 1952, mulai diadakan pelatihan bidan secara formal. Bagaimanakah perkembangan kebidanan di Indonesia? Pada tahun 1807, zaman Gubernur Jenderal Hendrik Willem Daendels, para dukun dilatih dalam pertolongan persalinan. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatih kebidanan. Lalu pada tahun 1849 dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia. Seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut, pada tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Pada tahun 1952 mulai diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Lalu pada tahun 1953 di Yogyakarta dibukalah KTB dan pelatihan BKIA yang menjadi cikal bakal didirikannya puskesmas. Bidan yang bertugas di puskesmas berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan keluarga berencana. Mulai tahun 1990 hingga sekarang, pelayanan kebidanan diberikan secara merata dan dekat dengan masyarakat. Pelayanan kebidanan di masa sekarang. Pelayanan kebidanan di masa sekarang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan gizi, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, rekreasi dan pendidikan seks. Kedua, upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan melalui kegiatan seperti imunisasi terhadap bayi, balita, serta ibu hamil. Yang ketiga, upaya kuratif yang bertujuan untuk merawat dan mengobati anggota keluarga yang menderita penyakit atau masalah kesehatan. Yang keempat, upaya rehabilitatif pemulihan kesehatan bagi penderita yang dirawat di rumah maupun terhadap kelompok tertentu yang menderita penyakit. Pelayanan kebidanan di masa mendatang. Perkembangan kebidanan di masa mendatang, perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebidanan yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum kesehatan, permintaan penggunaan jasa pelayanan kebidanan, perubahan yang cepat dalam kebijakan pemerintah, dan persaingan global yang semakin ketat. Di masa mendatang, tentu saja skill bidan harus ditingkatkan, yaitu pemberian pelayanan kebidanan yang profesional hendaknya dilakukan oleh bidan profesional menggantikan bidan vokasi. Kemenkes RI nomor 369, Menkes SK 3 2007 tentang standar profesi bidan. A. Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam pemberian pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. B. Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. C. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. D. Ruang lingkup dalam bidan praktik mandiri. Sejarah bidan di berbagai negara. Di negara maju, contohnya A. Australia, dimulai pada tahun 1862, pendidikan kebidanan baru dikenal dan lulusan itu dibekali dengan pengetahuan teori dan praktek. B. Belanda berpendapat bahwa pendidikan bidan harus dilakukan secara terpisah dari pendidikan perawat. Di negara berkembang, contohnya Afrika, pada tahun 1687,
Alta Kaisters dijadikan sebagai kepala keperawatan di rumah sakit perusahaan dan menjadi bidan pertama yang melakukan tugas-tugas perawatan umum sebagaimana tugas-tugas kebidanan. Pelayanan bidan di berbagai negara, contohnya pelayanan bidan di Inggris. Pada tahun 1902, di Inggris didesain untuk melindungi masyarakat dan praktisi yang tidak mempunyai kualifikasi. Pada saat itu, sebagian bidan buta huruf, bekerja sendiri, dan tidak menerima bayaran dari pelayanan yang mereka berikan. Meskipun profesi dan praktik bidan meningkat dari 30% pada tahun 1915, banyak wanita memilih dukun karena biaya lebih murah, mengikuti tradisi lokal, dan memberikan dukungan kosmetik.